Dengan kegagalan yang membawa Henry kembali, Mas Toto memutuskan pensiun dini dan menekuni profesi barunya sebagai penyadap karet meski saat ini harga getah hanya Rp7.000. Nggak bro, bercanda. Mas Toto akan tetap jadi zombie penyamar yang siap balas dendam bersama kaumnya. Di tengah konflik yang kembali memanas, Eugene mulai mendapatkan sinyal dari dunia luar dan tengah berkomunikasi dengan seorang wanita bernama Stephanie. Eugene yang merasa penasaran pun mengajaknya untuk melakukan sebuah pertemuan. Namun Stephanie tak dapat memberi keputusan secara langsung karena dirinya harus menunggu keputusan dari kelompoknya terlebih dahulu. Hingga tak berselang lama dari itu, tiba-tiba Rosita datang dan mengetahui panggilan Stephanie yang seharusnya menjadi rahasia. Dan tentu saja hal itu membuat Eugene sangat marah ketika Stephanie memutus panggilan mereka. Made to keep our chats mano a mano and you go! Sedangkan kini di Hilltop, perhatian Alden dan Alt teralih dengan kedatangan kelompok Rosita yang seperti membawa anggota baru. Untuk itu, Alt pun langsung turun menemui mereka untuk menanyakan apa maksud dari kunjungan ini. Seketika Eren menjelaskan bahwa dirinya membawa Mary atau mantan kelompok Alpha yang telah banyak membantu Alexandria dan kini ingin menemui Adam si bayi yang diselamatkan dulu. Mendengar hal itu, Alt pun sangat marah karena dirinya telah lama merawat Adam seperti putranya sendiri dan ia tak mau keselamatan bayinya kembali terancam. Sedangkan Ezekiel yang telah mendengar kegaduhan di gua pun datang mendekati Carol untuk mengajaknya pergi ke Hilltop daripada hanya terbenung sendirian seperti ini. Seiring berjalannya waktu, Kelly yang merasa cemas akan keselamatan Connie dan Magna pun mengajak mereka untuk segera kembali mencarinya. Namun Yumiko tak setuju akan hal itu karena keadaan di luar sana saat ini benar-benar kacau, sekacau-kacaunya. Hingga Daryl dan Lydia yang telah berhasil kembali pun mengingatkan mereka untuk bersabar karena sudah dapat dipastikan bahwa Alpha akan segera datang membalas semua kekacauan yang terjadi. Bahkan Lydia juga langsung meminta semua penduduk berkumpul untuk memberitahu situasi seperti ini dan mereka harus segera pergi menyelamatkan diri. Alt yang sudah terlalu nyaman di tempat ini pun sempat menentang akan apa yang Lydia sampaikan dan bahkan Yumiko juga merasa semua akan lebih baik jika mereka bertahan. Mendengar hal itu, Eren menegaskan bahwa mereka harus memastikan anak-anak dalam keadaan aman. Hingga Daryl pun menjelaskan bahwa mereka harus berlindung ke Ocean Seed dan tak lupa juga meminta mereka segera berkemas untuk memulai perjalanan ini. Hingga perjalanan mereka terhenti dengan adanya batang kejantanan yang melintang menutupi jalan beserta seekor zombie yang tergantung di sana. Melihat hal itu, Daryl seketika sadar bahwa Negan turut bercampur tangan dan kini telah tergabung dengan kelompok Alpha. Maka dari itu, Daryl membawa mereka kembali ke Hilltop untuk memberitahu masalah ini. Luke pun tetap terlihat tenang karena merasa mereka hanya perlu memanggil petarung-petarung dari Alexandria untuk melakukan perlawanan. Namun Margaret menegaskan bahwa kelompok Ocean Seed dan Alexandria tak akan mungkin bisa datang dalam waktu yang cepat. Jadi, All yang tak mau menggantung nasibnya terhadap orang-orang lagi pun meminta mereka memulai bersiap dengan semua senjata yang ada karena pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang terpenting dalam hidup kita. Carol yang melihat hal itu pun beranjak pergi menemui Ezekiel untuk memuaskan syahwatnya karena kalian harus tahu bahwa mungkin inilah prot-prot terakhir Carol sebelum dirinya berjuang sekuat tenaga untuk membunuh Alpha. Emang udah tua masih enak apa ya? Seiring berjalannya waktu dengan diiringi nyanyian dari Eugene, mereka semua pun mulai mempersiapkan diri untuk menyelesaikan perang yang akan mereka hadapi. Siapa sangka pada saat itu Eugene juga merasa sangat senang setelah melihat kembali mendengar suara indah Stephanie dari panggilan ini. Untuk itu Eugene pun sedikit memberi penjelasan bahwa Rosita adalah sahabat baiknya agar Stephanie tetap merasa tenang dengan komunikasi mereka. Sebenarnya masih banyak yang ingin Eugene sampaikan, namun dengan keadaan yang kian mendesak terpaksa ia harus segera mengakhiri panggilan yang siapa sangka Stephanie meninggalkan alamat titik lokasi dan memintanya datang sebelum mengakhiri perbincangan mereka. Mendengar hal itu, Eugene pun semakin senang dan bergegas pergi bersama Rosita untuk menyelesaikan konflik ini karena ada kencan yang harus ia datangi. Seketika Daryl pun bergabung bersama anggota lainnya untuk menanti kedatangan koloni zombie yang semakin mendekat. Hingga ketika para zombie mulai menerobos pagar pembatas, Eren langsung memberi satu komando dan lihatlah.
Meski situasi benar-benar mencekam, Carol, Daryl beserta anggota lainnya terus bertahan dan membantai satu persatu zombie yang datang. Tak lupa Ezekiel juga mulai membawa anak-anak pergi seperti apa yang Daryl harapkan, hingga ia mulai sadar bahwa Judith tak berada di sana. Karena ternyata ABG beranjak gede, kita tak ingin sedikit pun kehilangan momen ini. Let's get to a safe place. Detik demi detik terus berlalu dan suasana juga terlihat semakin mencekam karena sama-sama kuatnya dua kelompok raksasa yang saling menyerang. Hingga tiba-tiba Yumiko melihat keberadaan Magna di antara mereka dan setelah malam panjang berakhir, Negan pun terlihat sangat puas dengan kehancuran Hilltop dan banyaknya korban. Namun Alpha menegaskan bahwa mereka belum bisa dikatakan menang jika tidak dapat membawa Lydia kembali, sehingga Mas Toto pun menyuruhnya pergi menjauh. Tak mau dicap sebagai pembangkang, Negan pun bergegas pergi diselimuti rasa kecewa hingga perhatiannya mulai teralih ketika melihat Lydia melintas, sehingga ia bergegas untuk menangkapnya di sana. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Alden dan Kelly yang tengah berusaha membawa Adam pergi menjauhi Hilltop. Mary yang mendengar keponakannya terus menangis pun meminta izin kepada Alden untuk menenangkannya di sana. Semula Alden sempat ragu dan berpikir bahwa Mary akan berniat buruk, namun Mary menjelaskan bahwa dirinya hanya kasihan melihat keponakannya terus menangis sampai akhirnya ia berhasil menenangkan bayi tersebut. Melihat karakter baik Mary, Alden mulai luluh dan menerima keberadaannya di sana hingga tiba-tiba dengan cepat Mary berhasil menumbangkan para zombie yang terus mendekat hingga tiba-tiba Mas Toto pun datang secara tiba-tiba untuk menghabisi Mary dan menunggunya berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Yumiko yang berhasil menemukan Magna kembali pun menanyakan bagaimana dirinya bisa berada di tengah-tengah koloni. Magan mulai menjelaskan bahwa dirinya dan Connie hanya berlari tanpa arah melalui lorong-lorong kegelapan sampai akhirnya berada di tengah-tengah mereka. Namun pada saat itu tiba-tiba genggaman kami terlepas dan entah bagaimana nasib si Connie saat ini. Mendengar hal itu, Yumiko pun sangat marah terhadap Carol dan langsung melampiaskan amarahnya di sana.
Carol yang sadar akan kesalahannya pun hanya bisa terdiam sembari beranjak pergi merenungkan semua ini. Eugene yang menyadari perasaan Carol saat ini pun mulai datang mendekat berusaha untuk menenangkannya. Namun meskipun begitu, dirinya juga harus berpamitan pergi karena ada sebuah pertemuan penting yang harus ia sadari. Sementara itu Daryl, Jerry dan lainnya terus bergerak menuju gubuk kecil persembunyian anak-anak. Namun setibanya di sana mereka begitu cemas karena tak ada satu orang pun yang berada di tempat ini. Yang ternyata Judith dan anak-anak lainnya saat ini tengah bersama Earl di persembunyian lain. Dan siapa sangka keadaan Earl kini mulai memburuk karena ternyata pria tua itu telah tergigit dan mulai menunjukkan perubahan. Judith yang menyadari hal itu pun datang mendekat untuk membantunya. Namun Earl benar-benar menolak dan menyuruh untuk segera pergi. Dan seiring berjalannya waktu, Jerry dan lainnya pun berhasil menemukan Ezekiel di antara puing-puing reruntuhan dan seketika itu mereka bergegas pergi menuju persembunyian kanak-kanak bersama. Hingga setibanya di sana, mereka terlihat begitu senang setelah dapat kembali berkumpul. Hey, buddy. Judith? Namun pada saat itu Daryl juga menyadari bahwa ada sesuatu yang telah terjadi yang ternyata kini Negan yang telah menangkap Lydia pun datang mendekati Alpha untuk menyampaikan keberhasilannya. Meskipun dirinya begitu berharap Alpha membiarkan Lydia tetap hidup karena singa jantan akan menjadi pemimpin yang baik. Namun Alpha menegaskan bahwa putrinya telah ditakdirkan untuk mati di tangannya sendiri dan dirinya akan bertindak seperti apa yang seleksi alam tunjukkan. Tanpa disadari di tengah-tengah perbincangan mereka, Lydia terus berusaha melarikan diri. Hingga Negan pun meminta Alpha memasuki gubuk kecil untuk menemui Lydia. Dan tiba-tiba took you long enough. Berlanjut ke kisah Magicom yang saat ini telah berhasil mengantar Virgil pulang ke kampung halamannya. Di sana Magicom pun memintanya untuk segera memberikan senjata yang dijanjikan agar dirinya dapat segera pergi dari tempat ini. Namun siapa sangka pria itu malah bertingkah aneh, ngoceh kesana kemari, dan bahkan tempat ini juga terlihat sepi tak seperti apa yang sempat Virgil sampaikan. Yang ternyata semua keluarganya telah mati. Sebenarnya Magicom benar-benar kecewa saat ini. Namun dengan senjata yang Virgil janjikan, ia nekat memasuki sebuah gedung dan mulai membantai semua zombie di sana. Follow me and stay close. Thank you. Setelah berhasil membasmi para zombie di dalam gedung ini, Virgil pun tak sengaja menemukan sepatu milik salah satu keluarganya, yang tentu saja membuatnya sangat bersedih. Magicom pun sadar betul akan perasaan Virgil saat ini. Namun ia juga tak lupa memintanya untuk segera memberi persenjataan seperti apa yang telah ia janjikan. Namun bukannya langsung memberikan apa yang Magicom inginkan, ia malah melarangnya pergi dan memintanya untuk bermalam di tempat ini. Mengingat larut malam
malam yang akan segera datang, Magicom pun kembali menuruti apa yang Virgil inginkan. Namun meskipun begitu, ia juga tak mau berdiam diri dan bergegas pergi memeriksa tempat ini. Hingga tiba-tiba Virgil langsung mengurungnya di sana. Open the damn door! Door, Virgil! Dengan ini Magicom pun terus memberontak agar dapat segera keluar. Namun beberapa orang yang berada di ruangan lain memintanya untuk diam, karena ternyata Virgil melakukan hal ini tidak hanya kepada Magicom semata. Untuk itu 3 orang lansia pun memintanya untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan. Hingga tiba-tiba makanan ini seperti telah dicampuri sesuatu dan mulai membuatnya berhalusinasi sangat jauh atas kehidupan ini. Hingga Virgil pun datang menyadarkan Magicom dari halusinasinya, dan Magicom yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini pun langsung menyerangnya di sana. Virgil yang mendapat perlawanan ini pun tak bisa berbuat banyak dan terus berusaha melarikan diri. Sedangkan Magicom mulai bergegas melepaskan 3 sandera lainnya untuk membawa mereka pergi meninggalkan tempat ini. Namun ternyata kapal yang Magicom tuju telah hangus tak tersisa, hingga ia kembali mengejar Virgil yang masuk jauh ke dalam hutan. Kini Virgil pun dijadikan tahanan agar tidak bertindak buruk seperti apa yang baru saja terjadi. Dan tak lupa ia juga kembali meminta persenjataan yang telah Virgil janjikan. Dengan itu Virgil pun mulai membawanya pergi ke sebuah gudang yang dipenuhi peralatan. Hingga setibanya di sana, Magicom sangat terkejut ketika menemukan sepatu milik Rick di sana. Tentu saja Magicom harus mendapatkan penjelasan dari barang yang ia temukan dan bergegas mengajaknya melakukan pemeriksaan yang lebih jauh. Dan betapa terkejutnya ketika memasuki sebuah kapal, tanpa sengaja ia menemukan barang-barang Rick yang juga tertinggal di sana. Seketika Magicom pun kembali mendesak Virgil untuk memberitahu bagaimana semua barang milik Rick bisa berada di tempat ini. Namun pria itu tak dapat memberi penjelasan yang jelas karena kapal ini datang setelah terhempas badai beberapa tahun yang lalu. Jawaban itu pun tak membuat Magicom merasa puas, namun ia tetap mencoba untuk menenangkan diri karena dengan penemuan ini ia mempunyai harapan bahwa Rick masih hidup. Bahkan Magicom juga tak lagi memikirkan senjata-senjata yang Virgil janjikan karena dirinya harus segera kembali ke Alexandria untuk memberitahu penemuan ini dan sekaligus mengantar 3 lansia kita pulang ke kampung halaman. Dan You're good people, Virgil. dengan kapal ini Magicom pun bergegas memulai perjalanan dan tak lupa juga langsung menghubungi Alexandria untuk memberitahu Judith dan RG atas apa yang telah ia temukan. Mendengar hal itu, Judith pun merasa senang dan meminta Magicom untuk terus mencari keberadaan Rick saat ini. Dan But if you think he's alive, then you have to go find. You have to go. Come on. sebelum berlanjut, kita diberi sedikit cuplikan kilas balik ketika Carol datang menemui Negan, di mana pada saat itu Carol menawarkan kerjasama yang baik agar para warga Alexandria melupakan apa yang telah Negan lakukan di masa lalu, yaitu dengan membawa kepala Alpha di hadapannya.
Dengan itu Negan pun sangat tertantang sehingga dirinya akan berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Dan benar saja, saat ini dapat kita lihat dengan jelas Negan benar-benar menepati janjinya. Maka dari itu ia mengajak Carol kembali ke Alexandria untuk memenuhi apa yang Carol janjikan. Namun siapa sangka wanita tua kita malah mengatakan bahwa dirinya belum dapat kembali ke sana. Then wait. How long are we talking about? It's up to you. Singkat cerita, setelah penyerangan, kelompok Alpha berakhir, Ezekiel dan anggota lainnya pun kembali berkumpul. Di mana pada saat itu perhatian kita difokuskan kepada Eugene yang belum memulai perjalanan menemui Stephanie karena masih khawatir dengan keselamatan kelompoknya saat ini. Rosita yang menyadari itu meminta Eugene untuk memberitahu anggota lainnya tentang keberadaan Stephanie agar dapat mengambil keputusan untuk hal ini. Benar saja dengan apa yang Rosita sarankan, Eugene mulai memberitahu bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan seseorang bernama Stephanie dan berencana untuk menemuinya di luar sana. Seketika mereka semua merasa cemas, takut kisah Dante si pengkhianat akan kembali terulang. Namun lain hal dari semua itu, Ezekiel malah meminta Eugene untuk pergi menemuinya karena meski sangat beresiko, namun setidaknya mereka masih mempunyai harapan dan bahkan ia juga akan pergi menemaninya. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Mas Toto dan kedua anggotanya yang menemukan kepala Alpha tertancap di sana. What the hell? Seketika salah satu dari pengikutnya pun mengatakan bahwa dengan kematian Alpha saat ini Mas Toto lah yang berhak mengambil kepemimpinan. Namun sepertinya ia belum bisa move on dari Serabi Lempit yang legit sehingga perkataan itu membuatnya sangat tersinggung. Dan Saying to you. What is she saying? kini Negan pun terus berjalan berniat pergi ke gubuk tempat ia menyekap Lydia untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun siapa sangka saat ini Lydia telah pergi menghilang dan tiba-tiba Shit. Whatever Lydia told you. Where is she? Liar. I'm not lying. Slowly, gonna reach for it. Daryl yang telah lama menunggunya langsung meminta Negan untuk memberitahu keberadaan Alpha saat ini. Seketika Negan pun menunjukkan topeng yang ia miliki dan juga menegaskan bahwa dirinya telah menghabisi Alpha. Daryl pun tak langsung mempercayai hal itu begitu saja. Namun dengan tegas Negan mengatakan bahwa dirinya membaur dengan kelompok zombie penyamar hanya untuk melakukan hal ini. Sementara itu Carol yang terus mengembara seperti Ki Joko Kendil, penunggang macan putih, mulai dihantui bayang-bayang Alpha yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Sedangkan Mas Toto yang masih diselimuti kesedihan terus bergerak menuju tengah kota. Hingga di saat seekor zombie mendekat, ia langsung mengorbankan benalu yang terus mengikutinya. Sedangkan kini Negan yang membuktikan perkataannya pun membawa Daryl ke titik lokasi di mana kelapa Alpha dipajang. Namun perkataan Negan belum benar-benar terbukti karena seperti yang kita tahu bahwa Mas Toto telah membawanya pergi. Hingga tiba-tiba beberapa zombie penyamar datang mendekati mereka sehingga Daryl langsung menjatuhkan senjata miliknya. Namun siapa sangka siapa duga para zombie penyamar yang mengetahui Negan telah membunuh Alpha menganggapnya sebagai pemimpin yang baru. Negan pun terlihat sangat senang dengan apa yang mereka katakan dan mulai meminta senjata yang mereka gunakan untuk menahan Daryl dan But why is someone who was badass shotgun? Daryl, kneel to the Alpha. Tiny asshole.
Singkat cerita, Eugene pun mulai perjalanan dengan ditemani Ezekiel dan Yumiko di sepanjang perjalanan. Mereka terus bersambat ria saling bercerita perihal beban angsuran bulanan ini hingga perhatian mereka pun terpecah ketika ada beberapa zombie yang terkurung di sana. Dengan itu mereka mulai berpencar untuk melakukan pemeriksaan, sehingga Ezekiel masuk jauh ke dalam hutan dan membantai para zombie yang menghadang. Yang siapa sangka adegan ini hanya untuk memberitahu kita bahwa kondisi Ezekiel semakin lemah, Cuk. All clear here. Hingga di malam harinya ketika mereka berniat untuk mengistirahatkan tubuh yang sudah mulai lelah ini, tiba-tiba Ezekiel dikagetkan dengan keduanya yang terluka parah di sana. Hal itu tentu membuat Ezekiel semakin bersedih dan merasa dirinya juga tak akan dapat melewati perjalanan dengan keadaannya saat ini. Namun Yumiko segera datang mendekat untuk membuatnya bangkit karena ia sangat yakin bahwa semua akan baik-baik saja seperti apa yang mereka rencanakan. Di pagi yang cerah, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan setelah memasuki kota, Ezekiel terlihat begitu senang melihat banyaknya zombie-zombie yang bertingkah aneh di tempat ini. Hingga perhatian mereka terpecah ketika melihat seorang wanita nyentrik di sana. Sementara itu ternyata Daryl telah tiba di Alexandria dan telah menyambut kedatangan Carol yang memutuskan kembali berjuang bersama. Sedangkan kini Mas Toto masih terus memandangi kepala Alpha dan dengan pertemuan ini mereka sempat merasa cemas karena ia memiliki senapan canggih yang siap menyerbu mereka sewaktu-waktu. Namun wanita itu menjelaskan bahwa dirinya tak mempunyai niat buruk dan malah begitu senang karena setelah sekian lama hidup sendiri di kota ini, ia benar-benar tak menyangka akan kembali melihat manusia. Bahkan ia juga mulai memperkenalkan diri sebagai Juanita yang ingin mengajak mereka menikmati semua fasilitas yang tersedia di dalam kota ini. Eugene pun menjelaskan bahwa mereka tak bisa menemani sambutannya karena tengah menjalani misi penting, yang siapa sangka hal itu malah membuatnya semakin merasa penasaran dan Damn, sorry about that. setelah kuda-kuda melarikan diri, Eugene pun benar-benar putus asa karena mereka harus menemui Stephanie tepat waktu. Untuk itu Ezekiel mengatakan bahwa mereka harus memanfaatkan keberadaan Juanita untuk keluar dari tempat ini. Ezekiel meminta Juanita datang mendekat untuk menyerahkan senjatanya jika ingin menjadi bagian dari kelompok ini. Meski sempat menggerutu, Juanita pun menyerahkan senjatanya dengan senang hati dan meminta mereka mulai mengikutinya untuk keluar dari kota ini. Seiring berjalannya waktu, Juanita terus meminta mereka mengikutinya hingga ketika memasuki sebuah wilayah, dirinya berpesan untuk menghitung setiap langkah agar hal buruk tak terjadi. Tentu saja hal itu membuat mereka penasaran hingga tiba-tiba terlihat kuda mereka yang telah mati, sehingga mereka menyadari bahwa banyak ranjau di bawah mereka. Yumiko pun benar-benar marah karena merasa Juanita membahayakan nyawa mereka. Namun lagi-lagi wanita nyentrik ini meminta mereka untuk tetap tenang karena dirinya sudah sangat menguasai wilayah ini. Tak terasa sehari sudah mereka tak beranjak pergi dan lebih parahnya lagi Juanita juga mulai lupa dengan titik-titik ranjau yang harus mereka hindari. Juanita sempat terdiam, namun untung saja ada seekor zombie yang melintas sehingga membuatnya kembali mengingat semua titik lokasi ranjau di sana. Juanita pun benar-benar membawa mereka ke garasi penyimpanan kendaraan di kota ini. Ya, meskipun kendaraan tak sesuai apa yang mereka harapkan, namun paling tidak Juanita menunjukkan bahwa dirinya tak mengingkari perkataannya lagi. She came through. Do I get to hold it?
Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Mas Toto yang membawa full squadnya ke Alexandria untuk membalas kematian Alpha. Namun tempat ini terlihat sangat sepi dan tak berpenghuni lagi, karena ternyata para warga Alexandria telah mengungsi ke sebuah gedung untuk melindungi bocil-bocil kematian. Tak lupa di sana Gabriel meminta Margaret untuk mengawasi situasi sekitar dan juga meminta Carol untuk pergi mencari sebuah barang yang dibutuhkan Luke demi kelancaran komunikasi mereka dari dunia luar. Sedangkan Lydia yang sedih mendengar kematian Alpha pun terus memarahi Negan atas apa yang telah ia lakukan. Negan benar-benar merasa bersalah, namun ia sadar bahwa kematian Alpha harus dilakukan, hingga pada akhirnya ia hanya bisa meminta maaf kepada Lydia. Melihat Alexandria yang telah kosong, tak berpenghuni, Mas Toto mulai berdiskusi dengan beberapa anggotanya untuk menuju pesisir mencari keberadaan warga Alexandria. Yang siapa sangka diam-diam Alden dan Aaron masih mengawasi mereka untuk terus mencari tahu tujuan mereka selanjutnya. Dan di tengah-tengah ketegangan ini, siapa sangka Judith si pemberani nekat solo rank membantai seluruh zombie yang ia temui. Daryl yang tak sengaja melihat keberadaannya pun merasa cemas dan mengajaknya untuk segera pergi kembali ke markas. Judith sempat menolak dan menegaskan bahwa ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatih pertahanan diri agar dirinya dapat melindungi kaum-kaum yang tertindas. Daryl pun sangat terkejut mendengar keberanian yang Judith sampaikan. Namun sekali lagi kembali ke laptop, di mana wilayah ini sangatlah berbahaya, sehingga ia nekat membawa Judith pergi dari sana. Sedangkan kini Mas Toto yang terus memimpin pasukannya menuju pesisir mulai merasakan sebuah kejanggalan, di mana dirinya merasa bahwa penduduk Alexandria bersembunyi tak jauh dari wilayah ini. Seketika Mas Toto pun mendapatkan bisikan-bisikan Supra 125 yang seperti memberitahu titik lokasi warga Alexandria saat ini. Aaron dan Alden yang terus mengikuti pergerakan mereka pun menyadari hal itu dan langsung menghubungi anggota lainnya untuk tetap waspada, hingga ketika mereka beranjak pergi, tiba-tiba Still no sign of slowing. Are they slowing down? Gabriel. Go. Surrounded. Gabriel. Kini suasana di persembunyian pun semakin mencekam dengan banyaknya zombie yang mendekat, sehingga membuat anak-anak merasa sangat ketakutan. Namun Gabriel meminta mereka untuk tetap tenang karena masih ada banyak bantuan di luar sana yang mungkin akan membantu kita melewati semua ini. Dan Loot. And that's how we Sementara itu di perjalanan, Eugene dan kawan-kawan banyak sekali menemui hambatan yang membuat mereka tak bisa tiba di titik lokasi tepat waktu. Dan bahkan Eugene juga merasakan lebih baik juga mereka kembali pulang ke Alexandria. Namun Ezekiel menentang tegas karena rencana awal mereka adalah menemui Stephanie. Jika Stephanie tidak datang karena kita terlambat, biarlah, yang jelas kita harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai. I am. Dan kini untuk menghadapi koloni zombie yang telah mengepung, Daryl dan Carol mulai memasang jebakan-jebakan untuk memperkuat keamanan. Tak hanya itu, Gabriel juga terus menyusun rencana sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengutus beberapa kelompok memancing koloni zombie pergi menjauh. Dengan apa yang Gabriel sampaikan, Daryl dan lainnya pun melumuri tubuh dengan saus tomat untuk segera memulai aksi mereka. Tak lupa Daryl juga mendatangi Negan yang masih bersih mengkilap seperti tanpa kaca. Yang siapa sangka ia malah menegaskan bahwa tak dapat turut serta dalam misi ini karena hanya akan memancing Mas Toto yang masih menyimpan dendam terhadap dirinya atas kematian Alpha. Untuk itu mereka tak mau berlama-lama lagi sehingga Gabriel mulai membukakan pintu dan
Dari kejauhan, Margaret dan lainnya juga terus berusaha melindungi mereka dengan memanah zombie penyamar yang kian mendekat. Namun sialnya hal itu malah membuat Mas Toto menyadari keberadaan mereka di sana. Hey, I've got one. Are you sure? Seketika ledakan besar pun terdengar yang membuat Judith sangat terkejut karena ternyata para zombie penyamar saat ini mulai menerobos semua jebakan-jebakan yang telah Daryl dan Carol siapkan. Dengan itu, Gabriel pun meminta mereka semua memblokade pintu masuk untuk menghentikan kepergerakan mereka. Dan di tengah-tengah ketegangan ini, Negan yang menyempatkan diri datang mendekati Lydia untuk memberikan topeng Alpha karena dirinya harus segera pergi dan tak bisa memastikan lagi kapan akan kembali. Sedangkan kini Daryl dan Kelly yang sudah berhasil bergabung dengan anggota lainnya pun menanyakan keberadaan Carol saat ini, di mana ternyata wanita strong kita masih terjebak di tengah-tengah koloni bersama satu rekannya. Dan sebenarnya Carol yang sangat sedih melihat rekannya tewas menjadi santapan para zombie brutal. Namun mau bagaimana lagi, ia juga tak bisa berbuat apa-apa di sana. Hingga setelah beberapa waktu berselang, tanpa sengaja ia bertemu dengan Lydia yang telah menggunakan topeng dari Alpha dan mengajaknya untuk segera bergabung dengan yang lainnya. Di dalam gedung suasana juga tak kalah mencekam karena para zombie penyamar terus berusaha menerobos masuk dan bahkan Mas Toto juga berencana untuk melakukan serangan secara langsung. Namun seketika koloni zombie mulai memutar arah yang tentu saja membuat Mas Toto merasa heran karena ternyata Daryl dan kawan-kawan telah memutar orkesnya untuk memancing mereka semua. Berpuluh-puluh jam sudah Daryl dan anggota lainnya memancing koloni menjauh. Namun permasalahan mulai datang ketika Lydia menyadari bahwa para zombie penyamar sudah berhasil menyusul mereka. Untuk itu Daryl dan lainnya pun langsung berusaha menyerang dan lihatlah keseruannya. Speed up! Go! Protect the horses! Walkers coming right back at you. Dan siapa sangka pada saat itu Negan diam-diam membaur ke tengah kawanan untuk membunuh Mas Toto dengan tangannya sendiri. Semula ia hampir kecolongan, namun untung saja dirinya datang tepat waktu untuk melumpuhkannya. Dan ketika wajah pria itu terbuka, Negan benar-benar terkejut karena Mas Totok adalah penyanyi idolanya di masa lalu. Dan tahukah kalian bahwa lagu yang digunakan untuk memancing koloni di episode 14 ternyata juga lagunya sendiri. Aduh, penting gak penting sih, cuman sayang aja dilewatin. Oke, lanjut. Kini dalam gedung, Gabriel yang semakin cemas melihat para zombie penyamar yang terus berusaha menerobos masuk, meminta Judith dan lainnya untuk segera pergi, sementara dirinya akan berusaha menghadang mereka. Righteous Center. It's okay. Woi, tokoh lama kita comeback bro, Maggie si wanita barbar anjay.
Setelah malam mencekam ini berakhir, Carol terus menggiring para zombie ke tebing dan berniat untuk mengorbankan dirinya bersama mereka. Namun Lydia yang mengetahui hal itu segera mendekat untuk menghentikan Carol karena dirinya saat ini sudah tak mau lagi merasakan kehilangan, dan bahkan ia juga membuang topeng Alpha bersama para zombie yang mulai berjatuhan sebagai tanda bahwa era zombie penyamar telah berakhir. Dengan keberhasilan melewati malam menakutkan yang baru saja berlangsung, mereka terlihat begitu senang dan langsung memeriksa keadaan semua anggota. Terlebih lagi dengan keberadaan Maggie yang telah kembali dan juga Carol beserta Lydia yang datang tentu saja memperlengkap kebahagiaan mereka. Dan tak jauh dari lokasi mereka saat ini terlihat Connie yang masih berhasil selamat meski dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Sampai akhirnya Virgil membantunya di sana. Dan setelah menempuh panjangnya perjalanan, Eugene dan Lydia pun berhasil tiba di titik lokasi yang dijanjikan Stephanie. Namun dengan kedatangan mereka yang terlambat membuat Stephanie tak berada di tempat yang semestinya, sehingga membuat Eugene kembali putus asa. Untuk itu Yumiko pun terus mengingatkan Eugene atas apa tujuan mereka datang ke tempat ini agar semangatnya kembali bangkit. Dan tiba-tiba kini Maggie pun mengajak Judith untuk melihat persiapan beberapa anggotanya yang akan kembali ke Alexandria. Hingga di saat kereta kecil ini beranjak pergi, Maggie benar-benar terkejut dengan adanya Negan di sana. Kalian ingatkan bro, saat itu Maggie pergi bersama dendam yang membara. Lantas dengan pertemuan ini apakah perselisihan akan terulang kembali? Mungkin saja. Tak mau terfokus dengan hal itu, Maggie pun beranjak pergi menemui Daryl dan Carol untuk memperkenalkan Elijah, si pria bertopeng, dan Collie, si pria gondrong, anggota barunya. Di sana pun Maggie memberitahu bahwa Herschel dan beberapa anggota lainnya masih bersembunyi di luar sana dan dirinya berencana untuk menempatkan mereka di Hilltop karena sudah tak mempunyai tempat tinggal lagi. Mendengar hal itu, Daryl dan Carol pun mengajak mereka pergi untuk memperlihatkan bagaimana keadaan wilayah Hilltop saat ini. Tak lupa Carol juga memberitahu bahwa dirinya telah melepaskan Negan untuk mengatasi para zombie pembisik, dan jika tak ada dirinya sudah pasti mereka semua akan mati. Meskipun berat, Maggie sepertinya mulai menerima semua perubahan yang telah terjadi, dan dengan itu mengajak Daryl menjemput Herschel dan anggotanya untuk tinggal bersama di Alexandria. Pada saat itu Kelly yang mengetahui mereka akan pergi pun segera mendekati Daryl karena dirinya juga harus mencari keberadaan Connie saat ini. Hingga di tengah-tengah perjalanan, Lydia dan Collie memberitahu bahwa dirinya sudah mulai gelap dan mereka tak dapat melanjutkan perjalanan lagi. Dengan itu mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat ini dan mulai membantai para zombie demi Sleeping Beauty yang akan mereka nikmati. Setelah selesai membantai para zombie meresahkan, Daryl pun datang mendekati Maggie untuk mengungkapkan rasa senang atas kedatangannya saat ini. Di sana Maggie juga mulai menceritakan bagaimana dirinya menjalani hidup bersama Herschel, si kecil, dan kelompok barunya, sehingga rasa penasaran kita pun sedikit terobati. Karena dalam perbincangan mereka kita jadi tahu bahwa Maggie selama ini pergi mengikuti Georgia. Entah siapa Georgia ini sebenarnya cok, tapi yang jelas Maggie belum dapat menceritakan semua kisahnya selama ini karena ada beberapa hal yang benar-benar membuatnya terguncang. Di pagi yang cerah mereka pun kembali bersiap-siap melanjutkan perjalanan untuk menjemput Herschel dan anggota lainnya.
Namun pada saat itu Collie menyadari bahwa Kelly tak berada di posisinya saat ini karena ternyata wanita hitam manis kita tengah sibuk mencari keberadaan Connie, sang kakaknya tercinta. Kelly pun terus berusaha mencari jejak yang tertinggal, berharap dapat menemukan kakaknya dengan keadaan baik-baik saja. Hingga Maggie dan lainnya pun datang mendekat untuk mengingatkannya agar tak melakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Dengan itu Daryl mulai menjelaskan bahwa Kelly baru saja kehilangan kakaknya dan ia berharap Maggie dapat memahami keadaannya. Di sana Elijah juga terus memeriksa jejak-jejak yang tertinggal karena ternyata dirinya juga telah kehilangan saudarinya dan sadar betul akan apa yang Kelly rasakan saat ini. Seketika Kelly pun mengajak mereka kembali melanjutkan perjalanan sebelum malam kembali datang. Hingga di saat mereka mendekati titik lokasi yang menjadi tempat persembunyian, Maggie sangat cemas melihat asap yang membumbung tinggi. Khawatir dengan keselamatan putranya, Maggie pun bergegas mendekat untuk mencari tahu what happened ayah naon. Hingga Collie yang melihat dua anggotanya telah mati terbunuh pun menyimpulkan bahwa semua ini perbuatan pencabut nyawa. Siapa lagi itu, Cok? Gak tahu saya. Daryl yang tak ingin kita langsung mendapat penjelasan pun mulai mengikuti jejak-jejak yang tertinggal untuk melakukan pencarian. Melihat jejak mulai terpisah, Maggie menyarankan mereka berpencar untuk memperluas pencarian dan tak lupa ia juga berpesan untuk langsung membunuh orang-orang asing yang mereka temui. Benar saja, Collie, Elijah dan Kelly pun mulai pergi menjauh mengawasi wilayah sekitar mereka. Namun pada saat itu Kelly menyadari bahwa pria bertopeng ini kembali bersedih sehingga ia harus berusaha menenangkannya di sana. Yeah. You and me. Maggie's counting on us. Sementara itu di tengah-tengah pencarian nampaknya Daryl mulai menyadari ada seseorang yang terus mengawasinya dan ternyata Sorry. Maggie pun mengingatkan bahwa itu adalah salah satu rekannya dan seketika rekan-rekan lainnya juga mulai bermunculan dan menceritakan apa yang terjadi. Seketika Maggie pun menanyakan keberadaan Herschel yang tak bersama mereka hingga tiba-tiba menyadari ada pembunuhan yang tengah mengintai, mereka pun lekas berpencar untuk menyelamatkan diri. Namun tak berselang lama dari itu, satu anggota tertembak dan anggota lainnya yang berusaha membantu juga tewas di sana. Di detik-detik napas terakhir, wanita itu pun memberitahu keberadaan Herschel dan berharap segera mengamankannya sehingga Maggie dan Daryl mulai berpencar mencari titik lokasi penembak misterius ini. Tak butuh waktu lama, Maggie pun berhasil menemukan senapan yang sengaja ditinggalkan dan ternyata pria penembak sengaja menjebak Maggie untuk melakukan serangan secara langsung. Maggie yang tak mau mati muda pun terus berusaha melawan, namun hal itu malah membuatnya terjebak ke perangkap yang telah disiapkan. Dan bahkan di saat Daryl berniat datang membantu, pria itu juga berhasil melumpuhkannya dengan sangat amat mudah. Namun Maggie tak mau menyerah begitu saja dan terus berusaha melepas tali yang mengikatnya untuk kembali melakukan perlawanan. Untung saja di tengah-tengah situasi mencekam ini, Kelly dan anggota lainnya berhasil datang tepat waktu untuk membantu mereka. Seketika Maggie pun meminta Collie dan lainnya untuk menahan tembakan karena dirinya tak mau pria ini mati tanpa meninggalkan informasi. Namun di sisi lain, pria ini juga lebih memilih mati daripada memberikan informasi. Nah piye kuwi yo? Susah ini iki. Dan singkat cerita, setelah beberapa waktu melakukan pencarian, Maggie pun berhasil menemukan Herschel, si calon jagoan yang sangat mirip dengan Glenn di sana. Untuk itu mereka pun kembali bergegas menuju Alexandria untuk membangun kehidupan baru. Hingga setibanya di sana mereka sempat terkejut melihat tempat ini telah hancur. Namun ini jauh lebih baik daripada hidup liar di lingkungan terbuka. Dan But the story's still the same, the scriptures, and it's not some idol.
Seiring berjalannya waktu, Carol pun datang mendekati Daryl untuk ikut bersamanya mencari persediaan ke dalam hutan. Dan sempat kita lihat dengan jelas si Carol memasukkan sebuah surat ke dalam tas Daryl sebelum memulai keseruan ini. Entah apa isi surat itu, namun kini kita difokuskan dengan mereka yang begitu senang menikmati perjalanan. Hingga setelah jauh masuk ke dalam hutan, Carol mulai memburu ikan di kolam janda pirang dan mereka terlihat begitu menikmati kebersamaan di sana. Dengan hangatnya kebersamaan ini, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat sehingga Daryl mengajak Carol untuk segera kembali. Namun siapa sangka tiba-tiba anjing kesayangan Daryl berlari menuju suatu tempat seperti ingin menunjukkan sesuatu. Hingga setibanya di rumah kosong tak berpenghuni, Daryl mulai terdiam seperti mempunyai sebuah kenangan yang kelam. Yang ternyata pada 5 tahun lalu Daryl terus menyendiri di dalam hutan untuk mencari keberadaan Rick dan selalu menandai semua tempat yang telah ia kunjungi. Dan sesekali Carol datang melihat keadaan Daryl sembari menanyakan akan sampai kapan dirinya akan bertahan di dalam hutan soloreng seperti ini. Namun Daryl tak memberi jawaban yang jelas dan beranjak pergi. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Daryl harus bertahan dari derasnya badai dan siapa sangka badai juga membuat satu-satunya peta yang dijadikan patokan hancur tak tersisa, yang tentu saja hal itu membuat Daryl merasa pengembaraannya selama ini sia-sia. Hingga setelah 1 tahun berlalu, ada seekor anjing datang mendekat dan mulai menuntunnya ke sebuah tempat yang seperti sudah lama ditinggalkan. Dan Daryl pun tersadar dalam kondisi terikat dan hanya bisa pasrah tanpa berniat untuk melakukan perlawanan, yang siapa sangka hal itu malah membuat si wanita luluh sampai akhirnya membiarkannya maksudnya membiarkannya pergi begitu saja. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Daryl yang masih hidup menyendiri di dalam hutan pun dikejutkan dengan anjing yang kembali datang menemuinya. Dengan itu Daryl pun segera mengantarnya pulang sampai akhirnya pertemuan mereka kembali terjadi. Sampai detik ini mereka masih terlihat begitu canggung dan bahkan si wanita juga belum mau memperkenalkan diri sehingga Daryl memutuskan untuk beranjak pergi. Hari-hari Daryl pun terus berjalan seperti biasanya, menyendiri di dalam hutan dan berburu untuk bertahan hidup. Hingga ketika beberapa zombie mulai mendekat, tiba-tiba si wanita datang membantu Daryl menyelamatkan diri. Momen ini benar-benar terasa canggung dan sampai akhirnya si wanita beranjak pergi sembari memberitahu bahwa dirinya bernama Leah. Sejak saat itulah Daryl memberanikan diri melempar seekor ikan ke rumah Leah untuk membangunkan kedekatan di antara mereka. Seketika Leah pun mengembalikan ikan yang Daryl berikan karena dirinya masih merasa mampu untuk mencari persediaan sendiri. Namun tanpa sengaja ia juga mulai menyadari bahwa Daryl terkena demam sehingga ia mulai memutuskan untuk mengajaknya tinggal bersama untuk mengobatinya. Anjay. Dengan itu mereka terlihat semakin dekat dan bahkan Leah mulai menceritakan sedikit kisahnya yang sedih dan begitu juga dengan Daryl di sana. Bahkan mereka juga mulai berburu mencari persediaan dan juga lebih sering menghabiskan waktu bersama sehingga tanpa kita sadari bahwa 10 bulan sudah mereka lewati untuk membangun hubungan spesial ini. Merasa sudah terlalu lama tak melanjutkan pencarian, Daryl pun berpamitan pergi beberapa waktu untuk kembali mencari keberadaan Rick dan membuat hubungan mereka sedikit renggang karena Leah benar-benar tak tahan jika serabi lembitnya tak dipuaskan. Namun kali ini bukan perihal serabi sehingga Daryl benar-benar memutuskan untuk pergi. Pada saat itu sebenarnya Carol juga sempat datang menemuinya agar Daryl kembali tinggal bersama anggota lainnya. Namun dirinya menolak karena merasa lebih nyaman menjalani kehidupan di tempat ini. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Daryl kembali teringat dengan Leah dan memutuskan untuk kembali menemuinya. Namun ternyata Leah telah pergi dan hanya meninggalkan anjingnya di sana. Dengan itu Daryl pun meninggalkan sebuah pesan dan bergegas mencari keberadaannya saat ini. Ya, sedikit bayangan kilas balik yang Daryl sampaikan terhadap Carol, dan sampai saat ini dirinya juga benar-benar masih merasa bersalah atas kepergian Leah, wanita in the throat-nya. Mengetahui hal itu, Carol pun mengatakan bahwa semua ini bukan kesalahan Daryl dan bahkan kepergian Rick dan Connie juga sudah menjadi takdir. Namun siapa sangka Daryl yang tengah diselimuti amarah mulai melampiaskannya kepada Carol dan bahkan ia juga menegaskan bahwa saat ini dirinya tak akan melarang Carol jika ingin pergi mencari kehidupannya sendiri, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat bersedih. I won't stop you this time. I was right.
Kini kita pun diperlihatkan dengan Aaron dan Gabriel yang tengah sibuk membantai para zombie di sana. Karena tanpa kalian sadari, beberapa pekan terakhir mereka terus menyusuri tempat untuk mencari persediaan, mengingat hancurnya sumber daya setelah penyerangan kelompok Alpha terjadi. Dengan itu mereka terus menelusuri setiap tempat meski sampai saat ini belum dapat menemukan hasil apapun. Bahkan meski telah memasuki toko kelontong Pak Haji, tempat itu juga kosong tanpa menyisakan sedikit makanan sedikit pun di sana. Hingga Gabriel pun kembali teringat dengan peta pemberian Maggie yang berisi sebuah titik lokasi yang mungkin saja masih menyisakan sedikit persediaan yang mereka butuhkan. Aaron yang sudah mulai lelah pun sempat menggerutu dan mengajaknya kembali ke Alexandria. Namun Gabriel menentang hal itu karena banyaknya warga yang berharap terhadap mereka. Dengan itu mereka pun terus kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba-tiba sebuah zombie di dalam kubangan menarik Gabriel dan membuat surat pemberian Maggie hancur berantakan. Lucu-lucu sedih melihat keadaan Gabriel saat ini. Aaron mengingatkan bahwa ini sebuah teguran dan mereka lebih baik kembali. Namun tetap saja Gabriel teguh pada pendiriannya dan meminta Aaron untuk diam karena perjalanan mereka sudah semakin dekat. Hingga setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, perhatian mereka kembali terpecah dengan adanya sebuah tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Untuk itu Gabriel pun meminta Aaron berpencar menyusuri gedung berharap dapat menemukan sesuatu. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan kencang dari Aaron yang ternyata He just came at me. I didn't, what? Nothing. Gabriel pun tertawa lepas ketika melihat Aaron begitu ketakutan melawan zombie yang berusaha menyerangnya. Namun lain dari semua itu, kejadian ini sangat menguntungkan mereka karena dapat menjadikan babi hutan sebagai santapan untuk mereka nikmati. Benar saja mereka mulai menikmati santapan yang telah disiapkan sembari miras dan judi untuk sedikit melepas penat dari semua beban yang selama ini mereka pikul. Pada saat itu mereka terus berbincang menghabiskan waktu bersama dan bahkan Aaron juga sempat menyinggung bahwa ahli agama seperti Gabriel tak baik melakukan hal seperti ini. Namun dirinya tak lagi peduli lagi karena ia merasa dunia sudah berubah dan semua manusia harus menjadi jahat untuk beradaptasi dengan keadaan. Hingga di pagi harinya Gabriel mulai terbangun dan menyadari bahwa Aaron telah menghilang, sehingga ia harus bergegas mencarinya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Yang siapa sangka hal itu malah membuatnya bertemu dengan seorang pria misterius yang sepertinya pemilik babi hutan yang mereka nikmati dan sekaligus juga pemilik dari tempat ini. Gabriel yang tak mau terjadi keributan di antara mereka pun langsung memberikan sisa daging yang ia miliki. Namun nampaknya pria itu benar-benar marah setelah merasa tempatnya diusik orang asing dan ia langsung melemparkan lengan besi Aaron di sana. Menyadari sahabatnya dalam bahaya, Gabriel pun terus memohon agar pria bermuka penuh beban ini mau melepaskannya. Namun pria itu benar-benar tak peduli dan langsung melepas beberapa tembakan untuk membuatnya diam. Bahkan pria itu juga sempat mengatakan bahwa dirinya telah mendengar perbincangan mereka semalam dan menegaskan bahwa memang benar di dunia ini tidak ada orang yang baik lagi. Maka dari itu ia mulai membawa Aaron keluar dari persembunyian untuk memperlihatkan keadaannya setelah mengalami penyiksaan. Tak puas sampai di sana, pria itu juga menyiapkan sebuah permainan di mana mereka diminta untuk saling menembak agar semuanya terbukti bahwa manusia saat ini tidak ada yang baik dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Aaron yang tak mau hal ini terjadi pun mencoba menawarkan jalan damai dan berjanji akan segera mengganti babi hutan yang telah mereka nikmati. Namun pria itu menegaskan bahwa hal ini bukan masalah babi namun akan menjadi bukti. Hingga satu peluru diberikan dan mereka diberi kesempatan untuk memilih antara menembak diri sendiri atau menembak rekan dan keluar dari tempat ini dengan selamat. Semula pria itu benar-benar yakin bahwa Gabriel akan menembak Aaron dan begitu juga sebaliknya. Namun ternyata dugaan itu benar-benar salah karena mereka masih memiliki sisi baik dalam hati sehingga rela mengorbankan diri jika harus mati daripada mengorbankan sahabat yang baik yang telah mereka anggap sebagai keluarga sendiri.
Seketika Gabriel pun menegaskan bahwa kelompoknya merupakan kelompok berbeda yang masih mempunyai rasa baik hati terhadap sesama anggota. Bahkan di sana Gabriel sempat mengatakan bahwa dirinya dapat membantunya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Pria yang seperti menyimpan trauma mendalam ini pun sempat tak memperdulikan apa yang Gabriel sampaikan. Namun Eren terus berusaha membuatnya sadar sehingga pria itu mulai terdiam dan melepaskan ikatannya di sana hingga tiba-tiba. My name is Maze. We're good. Gabriel memukul habis pria meresahkan ini karena ia benar-benar sadar pria sepertinya hanya akan menjadi benalu. Hingga sebelum mereka pergi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Eren menyadari bahwa sudah pasti pria ini mempunyai tempat persembunyian sehingga dapat menguping pembicaraan mereka. Untuk itu mereka pun menyempatkan diri mencari tahu tempat ini lebih dalam sampai akhirnya menemukan seorang pria yang terikat di antara mayat di sana. Easy. Get you out of here. No, wait! Dan setelah pria-pria berseragam menangkap Eugene dan kawan-kawan dengan brutal, Juanita pun terbangun dalam keadaan terkurung sendiri. Meskipun begitu dirinya tetap berusaha tenang dengan mengingat nama-nama orang yang ia sayangi untuk membangkitkan semangat sembari mencari peralatan berharap dapat ia gunakan untuk keluar dari tempat ini. Hingga Yumiko yang dikurung tepat di sebelahnya pun mulai mengajaknya berkomunikasi dengan nada lemah seperti sangat kesakitan. Juanita yang merasa cemas pun memintanya untuk bersabar karena dirinya akan berusaha mencari bantuan untuk memulihkan keadaannya. Hingga tiba-tiba terdengar beberapa orang pria datang dan seperti membawanya pergi menjauh. Di pagi harinya, Juanita yang masih merasa cemas dengan keberadaan Yumiko pun terus berusaha berkomunikasi dengannya. Namun sama sekali tak ada respon yang diberikan hingga tanpa sengaja ia mulai menyadari ada sebuah lubang kecil yang dapat ia gunakan untuk keluar dari tempat ini. Dengan itu ia pun bergegas pergi membukanya dan siapa sangka ia malah bertemu dengan Eugene yang terkurung tepat di sampingnya. Eugene yang melihat keberadaan Juanita pun langsung memintanya kembali masuk ke dalam kurungan karena hal ini berpotensi akan semakin membahayakan keselamatan mereka. Semula Juanita menolak dan berniat untuk mencari keberadaan Yumiko dan Ezekiel agar mereka dapat segera pergi meninggalkan tempat ini. Hingga beberapa penjaga mulai melintas berpatroli sehingga membuat mereka sedikit cemas di sana. Setelah para penjaga pergi menjauh, Eugene pun kembali mengingatkan Juanita untuk segera kembali ke ruangannya agar tak mengacaukan rencana dan membuat situasi semakin memburuk. Sadar akan hal itu, ia pun bergegas kembali seperti apa yang Eugene perintahkan. Hingga tak berselang lama, tiba-tiba seorang penjaga datang menjemputnya. Seketika Juanita dilucuti dari semua kain yang menempel pada tubuhnya untuk memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Setelah itu Juanita juga dihadapkan dengan seorang pria yang nampaknya salah satu senior di tempat ini untuk mendapatkan proses interogasi yang keras. Juanita yang masih mencemaskan keadaan Yumiko pun tak mau memberi jawaban segala pertanyaan yang dilontarkan dan terus menanyakan keberadaan Yumiko saat ini. Hingga tiba-tiba, What do you want from me? We're done. ketika tersadar, ia sudah kembali berada di Bolok dan segera memanggil-manggil nama Yumiko berharap wanita itu telah kembali. Hingga perhatiannya teralih ketika beberapa penjaga seperti membawa Eugene pergi dan saat ini ia memeriksanya ternyata sudah tak ada siapapun. Dengan itu, ia kembali ke kurungan dan hanya bisa pasrah menerima semua ini hingga siapa sangka Ezekiel yang berhasil meloloskan diri datang menemuinya di sana. Dalam kesempatan ini Ezekiel pun mencoba mengajak Juanita pergi menyelamatkan diri, namun ia benar-benar menolak karena tak mau meninggalkan Yumiko dan Eugene dalam bahaya. Hingga setelah beberapa waktu perdebatan mereka berlangsung, salah satu penjaga datang membawakan makanan dan Yeah, but now not a better plan.
Ezekiel pun mulai melumpuhkan petugas yang datang untuk mencari tahu keberadaan Yumiko dan Eugene. Namun penjaga itu menjelaskan bahwa mereka tak perlu melakukan kekerasan karena kelompoknya adalah sebuah kelompok terorganisir yang dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Ezekiel yang tak mempercayai hal itu pun hanya terfokus dengan sebuah pertanyaan, yaitu di mana Eugene dan Yumiko. Dengan itu Ezekiel benar-benar muak, tak bisa menahan diri lagi dan langsung menghajarnya habis-habisan di sana. Yang ternyata kedatangan Ezekiel hanyalah bayang dan yang memukuli petugas adalah dirinya sendiri. Merasa bingung dengan kejadian ini, Juanita pun bergegas pergi berniat untuk melarikan diri. Bahkan di sana ia juga sempat kembali melihat bayangan Ezekiel yang memintanya untuk pergi bersamanya. Namun kini ia benar-benar sadar bahwa semua itu hanyalah halusinasi, sehingga dirinya memutuskan kembali menemui penjaga untuk memperbaiki situasi. Dengan apa yang telah terjadi, Juanita menjelaskan bahwa dirinya tidak gila dan hanya memiliki sedikit gangguan pikiran karena terlalu lama menyendiri. Bahkan ia juga menjelaskan secara rinci di mana dirinya tak terlalu mengenal Ezekiel, Yumiko dan Eugene karena mereka tak sengaja bertemu di kota sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Maka dari itu ia berharap petugas ini mau melupakan kekerasan yang telah terjadi dan mengembalikan senjata sebagai tanda bahwa dirinya tak mempunyai niat buruk terhadapnya. Namun meskipun begitu, dengan polosnya ia kembali berusaha menanyakan keberadaan rekan-rekannya dan kembali ke kisah Daryl dan Carol, di mana setelah sedikit perdebatan yang terjadi, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Di mana Daryl bergegas pergi memacu kuda besinya melanjutkan perjuangan solo rank sembari berharap dapat menemukan lelah di luar sana. Dan sedangkan Carol berniat untuk kembali ke Alexandria bersama anjing yang Daryl titipkan. Setibanya di Alexandria, Carol yang tak mau terus teringat atas perdebatannya dengan Daryl pun bergegas mendekati Jerry untuk menawarkan tenaga agar dirinya mempunyai kesibukan di sana. Mendengar hal itu, Jerry sempat menanyakan keberadaan Daryl saat ini. Namun Carol seperti mengabaikan pertanyaan yang diberikan, sampai akhirnya Jerry memintanya untuk melakukan sedikit perbaikan panel surya dan juga membuat sedikit makanan untuknya. Mendengar hal itu, Carol pun bergegas pergi ke dapur untuk menyiapkan permintaan Jerry. Namun suasana begitu ripuh ketika asu itu terus mengejar tikus-tikus yang berkeliaran sehingga membuat sedikit kekacauan di sana. Memang asu. Carol yang mulai geram dengan tingkah asu ini pun bergegas mengurungnya di sebuah ruangan dan juga mulai membuat beberapa jebakan agar tikus-tikus tak lagi membuat kekacauan. Setelah selesai dengan hal itu, Carol kembali beranjak pergi mencari sedikit persediaan untuk melengkapi masakannya. Jerry yang melihat hal itu pun menawarkan sedikit bantuan untuk menemaninya masuk ke dalam hutan. Namun dengan jiwa patriot yang tinggi, ia lebih memilih untuk solo rank sampai akhirnya ada beberapa zombie yang mulai menampakkan diri sehingga Carol harus sedikit melemaskan badan untuk mengatasi mereka dengan mudah. Setelah membantai habis beberapa zombie dan berhasil mendapatkan apa yang ia cari, Carol pun bergegas kembali ke markas untuk melanjutkan master chef-nya. Tak lupa di sela-sela kesibukan ini, Carol juga bergegas untuk memperbaiki panel-panel surya seperti apa yang Jerry arahkan. Carol terlihat serius untuk semua ini karena sepertinya ia tak mau lagi menjadi beban keluarga dan akan terus berusaha menjadi bagian dari masa pemulihan Alexandria. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Daryl yang terus masuk jauh ke dalam hutan hingga perjalanannya terhenti ketika kuda besi yang ia tumpangi harus mendapat perbaikan. Berbekal bakat monitor yang ia miliki, Daryl pun mulai memeriksa kerusakan dan bergegas mencari spare part dari bangkai-bangkai mobil yang terbengkalai di wilayah ini. Dengan itu dirinya terus bergegas mencari alat-alat yang ia butuhkan, mengambil dari mobil yang sudah lama ditinggalkan meskipun hal itu terasa sedikit mencekam dengan adanya seekor zombie yang berniat menyerang. Setelah berhasil mendapatkan peralatan yang ia butuhkan, Daryl pun bergegas kembali untuk segera melakukan perbaikan. Namun sialnya, Daryl baru menyadari bahwa pisau kecil yang akan ia gunakan untuk membantu perbaikan telah ia berikan kepada Carol, sehingga membuatnya tak bisa berbuat banyak. Dengan itu Daryl berniat pergi untuk mencari tempat yang lebih aman hingga tanpa sengaja dirinya melihat seekor zombie militer berperalatan lengkap di sana. Berharap dapat menemukan sesuatu, ia pun bergegas mendekat dan langsung melakukan serangan untuk melucuti semua barang-barang yang masih menempel di tubuh zombie ini.
Benar saja, dengan sekejap dirinya berhasil menemukan barang-barang yang ia butuhkan, sehingga ia mulai bergegas pergi karena menyadari zombie-zombie lain yang terus berdatangan. Dengan alat-alat yang ditemukan, Daryl pun langsung memperbaiki kuda besinya, dan siapa sangka setelah sekian lama melakukan perbaikan ini, ia malah berniat untuk kembali ke Alexandria karena merasa pertualangan ini hanya membahayakan dirinya. Pelin-pelan gue mas. Setelah beberapa waktu berlalu, Carol pun bersiap untuk kembali memulai hari-harinya, hingga siapa sangka ia dikejutkan dengan kedatangan Daryl di sana. What the hell happened to you? No, usual. Did you find anything? Yeah. Forgot to give this back to you. Kini kita kembali difokuskan dengan Maggie yang terus memandangi Negan dengan penuh kebencian. Carol yang menyadari hal itu pun langsung mengajak Negan pergi menjauh agar situasi tak semakin memburuk. Di sepanjang perjalanan, Negan menyadari bahwa Maggie masih sangat membencinya, dan ia sangat berharap Carol dapat mencari solusi atas hal ini. Namun Carol enggan memberi jawaban dan malah mulai mengajaknya pergi ke sebuah pondok yang telah berisi beberapa perlengkapan karena ternyata Dewan Pusat telah memutuskan untuk mengeluarkan Negan dari Alexandria demi kebaikan bersama. Tentu saja Negan benar-benar terkejut mendengar hal itu, namun ia juga sadar bahwa dirinya tak dapat menentang keputusan yang berlaku. Namun siapa sangka setelah kejadian itu, Negan kembali datang ke titik lokasi pertempurannya dengan Rick dan mulai mengingat semua yang telah ia lewati di tempat ini. Di sana Negan juga kembali mengingatkan apa yang Magicom sampaikan perihal Lucille, tongkat kesayangan, sehingga ia mulai menggali tanah di sekitar untuk menemukannya kembali. Dengan tongkat Lucille yang Negan temukan, seketika ia pun kembali teringat dengan kenangan indah 12 tahun yang lalu di saat dirinya masih hidup bersama istrinya dulu. Dimana pada saat itu Negan yang berprofesi sebagai guru SMA memutuskan resign dan hidup bermalas-malasan seperti beban keluarga yang tengah menonton review film ini. Enggak, kamu bukan beban keluarga, tapi kamu penolong adsenku. Terlebih lagi, kemarahan Lucille semakin memuncak ketika dirinya mendapati Negan membeli sebuah jaket buluk seharga $600.000, sementara dirinya harus berjuang mati-matian memenuhi kebutuhan. Hidup Lucille benar-benar tertekan dan dirinya hanya bisa bersabar dan terkadang menceritakan alur cerita kehidupan kepada Jenny, sahabat baiknya sendiri. Hingga di suatu ketika Lucille yang menyadari keadaannya mulai memburuk meminta Negan untuk mengantarnya menemui dokter keluarga. Namun pada saat itu Negan benar-benar menolak dengan alasan bahwa dirinya mempunyai sebuah pekerjaan yang tak dapat ditinggalkan. Atas penolakan ini, dengan berat hati Lucille pergi solo rank untuk memeriksa kesehatannya yang siapa sangka siapa duga pada saat itu dirinya divonis mengidap sebuah kanker kronis. Lucille yang merasa sedih pun berencana menghubungi Negan untuk memberitahu masalah ini, namun tak ada jawaban sedikit pun darinya. Dengan itu ia mulai menghubungi Jenny untuk menceritakan apa yang tengah ia alami. Namun apa cok, sama aja, dua panggilan orang ini sama-sama dimatikan, sehingga Lucille sangat yakin bahwa ada hal gila di antara mereka. Lucille benar-benar marah dengan kenyataan ini dan bahkan dirinya juga telah siap menunggu kepulangan Negan untuk membalas perlakuan buruk yang diberikan. Namun setelah pria netis itu datang, Lucille tak benar-benar melakukan apa yang telah ia rencanakan dan malah memberitahu bagaimana kondisinya saat ini. Yang siapa sangka siapa duga hal itu membuat Negan benar-benar merasa bersalah dan sangat menyesali semua perbuatannya. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin kacau dengan munculnya wabah zombie, sehingga Negan harus merawat Lucille hanya dengan fasilitas yang ia miliki. Bahkan pada saat itu Negan juga harus belajar untuk membunuh zombie yang datang mendekat, dan Lucille juga selalu berusaha melindunginya di sana. That was our last bullet. Hingga beberapa waktu berlalu, tiba-tiba keadaan Lucille semakin memburuk dan mengalami demam hebat yang tentu saja membuat Negan sangat cemas. Hari-hari pun penuh kesedihan selalu mereka lewati bersama, dan bahkan mereka juga selalu menyempatkan untuk mengenang masa-masa indah di antara mereka. Namun meskipun begitu, Lucille si wanita pirang ini pun terus menguatkan Negan dan selalu berusaha memberi pelayanan terbaik agar Negan tak merasa cemas dengan kondisinya saat ini. Hingga di pagi harinya Negan terbangun ketika melihat cairan kemoterapi yang ia simpan rapi telah hancur tak dapat digunakan lagi.
Dengan itu Negan pun berniat untuk bergegas pergi agar pengobatan terus berjalan. Semula Lucille melarang hal itu dan terus memintanya untuk menghabiskan waktu bersamanya di sana. Namun tetap saja Negan tak mau hal buruk terjadi sehingga dirinya nekat pergi ke ahli gizi terdekat untuk mendapatkan cairan yang Lucille butuhkan saat ini. Bahkan demi perjuangannya terhadap Lucille, dirinya tak segan-segan menyelinap dan menghalalkan segala cara agar dirinya tidak pulang dengan tangan kosong. Namun naas, ketika dirinya mengunjungi wilayah Dr. Franklin, tiba-tiba ada seorang wanita diam-diam memukulnya di sana. Negan yang tersadar dalam posisi terikat pun memberitahu bahwa dirinya melakukan semua ini hanya untuk menyembuhkan istrinya yang tengah mengidap kanker kronis. Yang siapa sangka hal itu membuat jiwa kedokteran Franklin bangkit dan memberikan cairan-cairan yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan. Bahkan Franklin juga berharap Negan dapat kembali dengan selamat dengan memberinya sebuah senapan dan putri Franklin yang memberinya sebuah tongkat baseball di sana. Tentu saja hal itu membuatnya merasa sangat senang dan berniat pulang untuk segera memberi penanganan. Namun sepertinya semua tak semudah yang dibayangkan karena dengan obat yang Negan miliki ada sebuah kelompok yang datang menangkapnya untuk mencari tahu dari mana Negan mendapatkan cairan berharga ini. Semula Negan tak mau memberitahu keberadaan Franklin, namun Negan kembali teringat dengan keadaan Lucille sampai akhirnya memberitahu titik lokasi agar dirinya dapat segera pergi meninggalkan tempat ini. Dengan itu Negan pun bergegas pulang untuk segera memberikan obat-obatan yang ia miliki agar keadaan Lucille lekas membaik. Namun siapa sangka setibanya di rumah, ia benar-benar dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa istri tercintanya mengakhiri hidup setelah Negan beranjak pergi. Yang tentu saja hal itu benar-benar membuatnya sangat amat terpukul. Tak mau terus diselimuti rasa sedih, Negan pun mulai memotong sebuah kabel berduri untuk melapisi tongkat baseball miliknya dan juga membakar rumah beserta isinya sebagai tanda bahwa ia telah siap menjalani kehidupannya yang baru. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Franklin yang tengah mendapat penyiksaan dari geng motor barbar yang tengah menanyakan obat-obatan yang ia miliki. Hingga Negan yang menyadari hal itu pun segera datang mendekat untuk menyelamatkannya dengan membantai satu persatu penjaga. Go take a look. Mendengar tembakan yang berlangsung, Franklin pun mulai melepaskan tali ikatan untuk melakukan perlawanan di sana. Dan di saat Negan datang, pria geng motor itu sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Seketika Negan pun meminta Franklin untuk menjemput putrinya, sementara dirinya akan memberi pelajaran pria yang telah membuat dirinya kehilangan sosok istri. Itulah panjangnya kisah Negan sampai menjadi seperti ini. Hingga ketika zombie mendekat, ia langsung menggunakan tongkat kesayangannya untuk melakukan pembantaian. Namun sayang sekali tongkat Lucille tak lagi kokoh seperti dulu, sama seperti Negan yang kini hanya seperti remukan rengginang. Maka dari itu Negan pun mulai menyampaikan salam terhadap tongkat kesayangannya dan mulai membakarnya di sana. Hingga di keesokan harinya Negan kembali datang mendekati Alexandria dan Food in a normal Position a card for me, I can bring. Fair enough. The Walking Dead Season 10 selesai. Gila, sebuah series yang benar-benar panjang dan berurat bro. Seru banget gila. Tapi menurut kalian gimana antara Negan dan Maggie? Di satu sisi Maggie memang masih menyimpan dendam atas kematian Glenn, sedangkan Negan juga tak bisa menyalahkan Maggie meskipun dirinya telah berubah karena seperti yang kita tahu apa yang pernah terjadi di antara mereka. Mau tahu kisah selanjutnya? Pantengin terus bro. Kita maraton series ini agar cepat selesai. Maaf sudah membuat kalian menunggu terlalu lama. Kedepannya insya Allah kami akan berusaha lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Seperti biasa, apabila ada salah kata, penyebutan tokoh atau editan yang kurang pas, kami mohon maklum sebesar-besarnya.